Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Baik, saya akan menyampaikan pengantar kuliah Ulumul Hadis ya, di Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya. Ya. Mata kuliah ini adalah Ulumul Hadis ya. Kita bahas dulu mengenai pengertian. Ada nama mata kuliah, ada ulum dan al-hadis. Ulum al-hadis. Nah, ulum ini adalah jamak dari kata al-ilm yang artinya ilmu. Berarti kalau ulum artinya ilmu-ilmu. Al-hadis ini secara etimologi bisa berarti al-jadid, sesuatu yang baru ya. Jadi kalau Al-Qur'an itu sebutannya kalamun qadim, kalam yang qadim ya, yang tidak baru. Nah, kalau hadis bisa disebut al-jadid, sesuatu yang baru ya. Karena selain kalamullah, selain firman Allah itu adalah dikatakan baru. Terus juga al-hadis bisa berarti al-qarib, artinya dekat ya. Terus juga al-hadis secara etimologi bisa berarti khobar, yang artinya berita. Nah, secara terminologi banyak pengertian mengenai al-hadis. Namun saya akan menyampaikan saya simpulkan saja ya, bahwasanya pengertian hadis menurut terminologi adalah ya, secara terminologi adalah ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin. Jadi apa saja yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi, dan sifat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ya, ulumul hadis berarti adalah ilmu-ilmu yang mengkaji tentang tentang perkataan Nabi, perbuatan Nabi, ya, ketetapan Nabi dan sifat dari Nabi, baik dari segi matannya, riwayatnya, ya, sanad, dari bagaimana transmisi hadis dari A ke B ke C, bagaimana proses transmisinya dan lain sebagainya. Dan itu nanti semua akan dibahas dan didiskusikan di dalam perkuliahan. Baik, tadi ya ada hadis min qaulin ya, berarti ada hadis itu ada hadis qauli, atau fi'lin, ada hadis fi'liyah, atau taqririn, ada hadis taqririyah, atau sifatin, ada hadis wasfi ya. Nah, hadis qauli yang dari perkataan Nabi, sebagai contoh misalkan ada hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, itu hadis qauli ya, itu perkataan dari Nabi. Ada hadis fi'li yang dari perbuatan Nabi. Misalkan bagaimana Nabi wudu, bagaimana Nabi sholat. Nah, itu perbuatan dari Nabi itu ya, yang dilakukan Nabi itu menjadi suatu hadis ya. Terus takriri ya, ketetapan dari Nabi. Jadi Nabi itu melihat sesuatu, Nabi tidak melarang dan juga tidak menganjurkan. Nabi diam saja. Nah, diamnya Nabi itu adalah merupakan suatu ketetapan dari Nabi bahwasanya itu boleh. Seandainya itu tidak boleh, maka seandainya itu batil atau tidak boleh, maka Nabi mesti melarang ya. Sebagai contoh, ada hadis misalkan Nabi membiarkan anak-anak kecil bermain-main di masjid ya, bermain-main perang-perangan dan lain sebagainya, anak-anak kecil begitu. Nah, itu Nabi mendiamkan saja. Juga ada riwayat hadis ada sahabat kumpul dengan Nabi ya, sahabat makan di situ, dihidangkan daging biawak. Nah, ada sahabat yang memakan, tapi Nabi tidak mau makan ya, karena alasannya Nabi
di daerah Nabi tidak ada daging itu ya, jadi Nabi tidak memakan. Dan juga Nabi tidak melarang sahabat yang memakan itu. Nah itu disebut contoh dari hadis takriri. Kalau hadis wasfi ya, sifat, ini ada yang sifat itu ada kholqiyah, ada khuluqiyah. Kalau kholqiyah itu sifat dari fisik Nabi ya, dari penciptaan Nabi, fisik, bagaimana Nabi postur tubuhnya ya, rambutnya dan lain sebagainya, itu kholqiyah. Kalau yang khuluqiyah yaitu akhlak dari Nabi ya, etika Nabi dan lain sebagainya. Nah selanjutnya ya, pengertian hadis ini hadis ini punya sinonim. Ada mungkin pernah mendengar ada istilah khobar, ada istilah asar ya, ada istilah sunnah. Nah kalau di dalam buku ini ya, Ulumul Hadis, ini dari penulisnya dari tim dari UIN Jakarta ini, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tim. Di sini dijelaskan bahwa sinonim ya, sinonim dari hadis itu ada berapa? Yang pertama yaitu sunnah ya. Ya, sebentar. Nah, kalau tadi hadis ya, kalau sunnah ini ada kalanya dilakukan Nabi dan juga selain khulafaur rasyidin ya. Makanya ada itu Nabi berkata, "Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin." Apa itu terusnya? Ya, intinya berpeganglah kalian pada sunnah saya ya, kata Nabi, dan sunnah khulafaur rasyidin. Nah, ini juga jadi sunnah tidak hanya disandarkan pada Nabi, juga disandarkan pada khulafaur rasyidin ya. Nah, kalau khobar ini lebih umum lagi ya. Sifatnya ada kalanya dilakukan Nabi dan selain Nabi, termasuk orang sebelum dan sesudah beliau, sesudah Nabi. Ya, ini pengertian dari khobar. Ya, khobar artinya berita. Sebelum Nabi juga bisa dikatakan khobar. Jadi sandarannya tidak mesti sampai pada Nabi. Jadi bisa dikatakan kalau hadis bisa dikatakan khobar, kalau khobar belum tentu bisa dikatakan hadis. Terus ada asar ya. Asar itu dia hanya sampai ya, riwayatnya hanya sampai pada sahabat, tidak sampai pada Rasul. Terus ya itu ya, sahabat dan juga tabi'in ya. Sahabat dan tabi'in itu adalah asar ya. Baik. Ada kelompok ya yang berpendapat bahwasanya hadis itu tidak penting ya. Jadi kita itu hanya berdasar pada Al-Quran saja, tidak berdasarkan pada hadis, tidak mau mengambil hadis. Nah ini menurut saya tidak tepat ya. Ini ada riwayat, siapa namanya? Ya intinya ada riwayat, siapa lupa saya namanya. Sebentar, saya cari. Ya, intinya ada riwayat bahwa ada temannya yang mengatakan bahwa hadis itu tidak penting ya. Yang penting itu hanya Al-Quran. Kita hanya berdasar pada Al-Quran. Nah ini yang mirip dengan kelompok yang sekarang ada ya, saudara kita seperti itu. Nah, siapa itu lupa saya memanggilnya ke sini. Nah, yang berkata tadi itu mendekat, terus ditanya, "Lah kamu kalau tidak mau menerima hadis, bagaimana kamu sholat, bagaimana kamu puasa dan lain sebagainya, beribadah itu ya,
kalau kamu tidak mau menerima hadis, bagaimana kamu bisa memahami itu dari Al-Quran? Ya, hadis itu ya fungsinya juga apa namanya menjelaskan ya dari Al-Quran yang sifatnya masih umum. Ya, misalkan perintah sholat di dalam Al-Quran hanya wa aqimus sholata wa atuz zakah, dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Nah, sholatnya seperti apa? Ya, sholatnya itu seperti apa? Nah, itu tidak dirinci di dalam Al-Quran. Nah, itu diterangkan di dalam hadis. Nah, kalau tidak mau menerima hadis, bagaimana sholatnya? Bagaimana ibadah yang lain, kan begitu? Ya, yaitu. Jadi ada ayat wa ma anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Ya. Tidaklah saya menurunkan kepadamu Muhammad Al-Quran kecuali kamu untuk kamu menjelaskan ya engkau Muhammad untuk menjelaskan kepada manusia ya. Jadi hadis salah satu fungsinya adalah menjelaskan dari isi Al-Quran. Maka tidak tepat jika tidak mau menerima hadis gitu ya. Nah, sekarang tadi fungsi Al-Quran yaitu menjelaskan tadi sudah saya sampaikan, menjelaskan dalam Al-Quran yang sifatnya masih umum diperinci di dalam hadis. Dan juga ini fungsi hadis ada apa namanya sebentar saya buka. Fungsi hadis ada takrir ya, ada tasri' dan juga ada apa namanya tafsir ya. Takrir itu menguatkan ya, menguatkan dari isi Al-Quran. Misalkan mengenai sholat dikuatkan di dalam hadis. Ada bunyan Islamu ala khamsin dan seterusnya ya. Nah itu adalah penguatan. Terus juga ada tafsir, menjelaskan ya, menjelaskan apa namanya, misalkan apa ya, ya tadi sudah saya sampaikan menjelaskan yang umum, aqimus sholat seperti itu, apa namanya, dirikanlah sholat, maka dijelaskan lagi di dalam hadis. Isi Al-Quran itu perintah sholat dijelaskan lebih detail di dalam hadis. Dan juga ada tasri' ya, fungsi hadis itu tasri'. Jadi apa namanya, memberikan hukum yang belum secara jelas diterangkan di dalam Al-Quran. Misalkan ada hadis mengenai zakat fitrah, itu di dalam Al-Quran tidak diterangkan secara jelas, maka di dalam hadis ada perintah untuk mengeluarkan zakat fitrah ya. Terus juga ada apa namanya, membatasi hal yang umum pada yang khusus ya. Apa misalnya? Misalkan ini ada Al-Quran itu ya menerangkan mengenai waris ya. Nah, di dalam hadis ini membatasi. Jadi kalau orang misalkan orang tua meninggal, anak ini bisa mewarisi dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua. Nah, di situ masih umum ya. Pokoknya anak bisa mewarisi orang tua. Anak ini ahli waris dari orang tua. Nah, di dalam hadis dibatasi kalau apa namanya itu bagi yang tidak, kematian dari ayahnya tidak disebabkan oleh apa namanya perbuatan si anak, beginilah, tidak karena misalkan anak membunuh orang tua, nah itu tidak karena pembunuhan, nah itu anak tidak bisa menjadi ahli waris dari orang tua. Misalkan anak ada yang kurang ajar, punya orang tua, orang tua sudah tua kaya raya, terus anak ini pengen segera mendapatkan warisan. Akhirnya dia berusaha bagaimana ayahnya ini, ya ini jangan apa, contohnya jelek ya. Ya misalkan ya, orang apa namanya pengen orang tuanya segera meninggal, akhirnya dibunuh supaya dia mendapat warisan. Nah,
penyebab pembunuhan ini dari anak membunuh orang tua ini akan menjadi penghalang anak ini menjadi ahli waris. Nah, ini diterangkan di dalam hadis. Baik, saya kira pengantar cukup sampai sini dulu. Nanti bisa kita lanjut pembahasan dan diskusi di dalam perkuliahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.